Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita yang menjadi renungan di pagi hari ini merupakan satu dari ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di bukit. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam ucapan atau perkataannya yang mengatakan berbahagialah, itu tentu adalah suatu pengajaran yang mengingatkan bahwa setiap orang yang murah hati akan berbahagia. Kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku dengan murah hati, itu tentu bukan muncul dan keluar dari dalam diri sendiri, tetapi kebahagiaan itu merupakan suatu berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah bagi orang yang menunjukkan murah hati. Menunjukkan murah hati di tengah-tengah kehidupan bersama. Orang yang selalu bermurah hati itu tentu merupakan suatu perbuatan yang baik, yang muncul dari dalam diri kita, dalam arti menunjukkan dan melakukan perbuatan murah hati bukan didasari dengan pikiran untuk menerima balasan dari orang yang merasakan perbuatannya dengan dasar murah hati. Karena Tuhan tidak menginginkan ketika orang melakukan perbuatan dengan sikap murah hati hanya untuk memperoleh balasan dari orang lain. Yang tentu hal seperti itu harus disingkirkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tapi jika itu dilakukan dengan benar, maka hasil dari perbuatannya itu dia akan berbahagia. Dalam arti mampu dan dapat memberikan yang baik kepada orang lain, maka dia akan berbahagia. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan bersama. Kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang selalu murah hati, Yesus mengatakan akan beroleh kemurahan. Kemurahan itu tentu sumbernya adalah dari pemberian Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus juga merasa senang ketika ada orang yang mau menunjukkan dan berbuat dengan murah hati, sehingga Yesus mau menganugerahkan kemurahan bagi orang yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini tentu juga mengingatkan kita sebagai orang percaya agar kita mau menunjukkan perbuatan kita dengan sikap murah hati. Bukan dengan paksaan kita melakukan sesuatu bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Yesus sudah memberi jaminan yang pasti bahwa keadaan hidup yang selalu bermurah hati akan berbahagia di dalam hidupnya, karena Yesus akan menunjukkan kemurahan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya kami juga dapat menunjukkan apa yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami untuk selalu bermurah hati. Karena kami melakukan itu, Tuhan akan menganugerahkan dalam kehidupan kami kebahagiaan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati dan kuatkan kami semua untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami tetap menunjukkan sikap dan perilaku kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi dan memberkati mereka dalam melakukan pekerjaan itu, sehingga mereka dapat memperoleh berkat yang membuat semua bersuka cita dan berbahagia di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan melalui kasih-Mu, dan mereka merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Khususnya mereka dapat melakukan pekerjaannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada, dari anak kecil, remaja, pemuda, dan juga para lansia. Tuhan sertai dan lindungi, berkati dan berikan kesehatan kepada semua anggota jemaat-Mu supaya tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu dalam melakukan tugas pelayanan untuk memberitakan firman-Mu melalui para hamba-Mu, para penatua. Tuhan mampukan untuk melakukan tugas pelayanan itu di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga melalui pelayanan itulah nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu di dalam doa kami melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Shalom.